Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Ibu ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 8. Semoga di kelas 8 kalian tambah semangat belajarnya, tambah termotivasi di dalam menuntut ilmu. Meskipun pada saat ini pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah di kelas 8 kalian belajar SKI tetap bersama dengan Ibu Sofi. Marilah anak-anak kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 8 di semester 1. Di antaranya yang akan kita pelajari adalah menganalisis sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kita juga akan mempelajari menganalisis tokoh-tokoh ilmuwan dalam bidang kedokteran, dalam bidang filsafat, dalam bidang kimia, dan dalam bidang astronomi, serta peranannya dalam perkembangan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, kita juga akan mempelajari menganalisis tokoh-tokoh dari para ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, dan peranannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah keruntuhan dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri melalui proses yang amat panjang dan berliku. Sebelum dinasti Umayyah digulingkan, Bani Abbas sudah memposisikan dirinya sebagai oposisi yang melakukan gerakan propaganda anti Bani Umayyah. Selain Bani Abbas, ada juga golongan oposisi dari golongan Syiah dan Mawali. Jadi anak-anak, sebelum dinasti Umayyah runtuh, dinasti Umayyah menghadapi 3 golongan oposisi. Yang pertama, dari kaum Bani Abbas, kaum Syiah, dan kaum Mawali. Gerakan Bani Abbas dimulai dari seorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Abbas, salah satu keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat berambisi ingin menggulingkan dinasti Umayyah, karena beliau merasa yang paling berhak memimpin kepemimpinan umat Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Beliau melakukan gerakan anti Bani Umayyah secara lambat namun pasti. Tetapi sebelum usahanya tercapai, beliau meninggal dunia. Cita-cita beliau dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis kekuatannya, sebagai benteng pertahanannya. Kenapa kota Kufah dan Khurasan dijadikan sebagai benteng pertahanan? Karena selain letaknya sangat strategis, di kedua kota itu banyak dihuni oleh masyarakat Ajam, yaitu orang-orang Muslim non-Arab yang dulunya dikenal dengan istilah Mawali. Apalagi pemimpin kedua kota tersebut yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani sangat mendukung gerakan Muhammad bin Ali. Anak-anak, tahu kalian siapa itu Abu Muslim Al-Khurasani? Abu Muslim Al-Khurasani adalah seorang pemimpin karismatik yang berasal dari kota Kufah dan Khurasan yang mendukung gerakan Bani Abbas. Beliau juga diangkat sebagai panglima perang dalam gerakan penggulingan dinasti Umayyah. Namun cita-cita Muhammad bin Ali belum terwujud. Sebelum cita-cita Muhammad bin Ali terwujud, beliau telah meninggal dunia. Gerakan penggulingan dinasti Umayyah dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim bin Muhammad.
Ibrahim bin Muhammad melanjutkan cita-cita ayahnya dengan berhasil menguasai beberapa kota, di antaranya kota Kufah, Basra, Mekah, dan Madinah. Kekuatan Bani Abbas yang semakin kuat mengkhawatirkan khalifah terakhir dinasti Umayyah yang bernama Marwan bin Muhammad. Akhirnya, beliau mengirim pasukan untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad tertangkap, diasingkan, lalu meninggal dunia. Penangkapan Ibrahim bin Muhammad menimbulkan rasa dendam dan membangkitkan kemarahan dari kedua saudaranya yang bernama Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Didukung oleh Abu Muslim Al-Khurasani, mereka melakukan pemberontakan secara besar-besaran kepada pemerintahan Bani Umayyah. Terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Zabhuluk. Dalam perang tersebut, Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dinasti Umayyah, mengalami kekalahan. Beliau melarikan diri sampai di kota Fustat, Mesir. Di kota Fustat inilah Khalifah Marwan bin Muhammad terbunuh pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dinasti Umayyah, maka tampuk pemerintahan kekuasaan secara otomatis berpindah kepada dinasti baru yang diberi nama dinasti Abbasiyah. Siapa saja tokoh pendiri dinasti Abbasiyah? Tokoh-tokoh yang berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah diantaranya adalah Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Anak-anak sekalian, dinasti Umayyah memang telah kalah perang, tetapi ada salah satu keturunannya yang berhasil melarikan diri ke Spanyol atau Andalusia. Di sana beliau mendirikan dinasti Umayyah kedua untuk menandingi dinasti Abbasiyah. Beliau bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Anak-anak, penyebab keruntuhan dinasti Umayyah diantaranya adalah figur khalifah yang terus melemah, pemerintahan yang tidak demokratis dan korup, gaya hidup mewah yang dilakukan para bangsawan dinasti Umayyah, kekecewaan kaum agama terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang tidak memiliki integritas, pertentangan antara suku Arab Utara dan Arab Selatan, kekecewaan dan rasa dendam yang tinggi dari golongan Mawali dan kaum Syiah, dan yang paling utama adalah gerakan oposisi, gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbas. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Semoga kalian paham. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.